Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan menghadiri acara tahlilan keluarga dekat hanya untuk setor muka saja? Karena ada stigma miring dengan adab mereka yang sudah ngaji sunnah terhadap mungkin ada stigma miring terhadap adab mereka yang sudah ngaji sunnah. Jadi datang hanya untuk setor muka saja, dalam kurung main HP, buka kajian online Zoom biar ada alasan, dan tidak mengikuti kegiatannya serta tidak membantu. Barakallahu fikum. Demikian pertanyaannya. Mustor muka atau mustor surga? Walau di sini baru di store muka. Ya akhi, jelas firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong di atas kebajikan dan tolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Nabi Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayati llahi fa'rid anhum, ya, fala takhudhu ma'hum hatta fa'rid anhum. Atau dalam ayat ini, fala taq'udu ma'ahum, apabila kalian melihat orang-orang yang menyelisih agama Allah Jalla wa Ala, maka kalian jangan ikut duduk di majelis itu, berpalinglah mereka dari mereka. Innaka idza mithluhum, kalau tidak kamu berada bersama mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Itu ayat Al-Quran tuh. Mau bagaimana lagi? Gak mungkin kan demi menjaga para hati orang lain, udahlah nggak apa-apalah. Gak bisa, ini agama Allah. Walaupun kita terkadang sendiri, terkadang agak berat, ya kita harus menyampaikannya. Ya, sekarang kalau ada majelis zina, dan billah, ada majelis sedang mabuk-mabuk, boleh nggak kita duduk di situ dengan alasan ya setor muka aja? Gua kan kagak mabuk, cuma main-main HP aja. Mereka mabuk, mereka karaoke, mereka dugem, gua main-main HP aja, nggak ikut Ustaz. Boleh nggak? Hah? Boleh apa nggak? Jawabannya apa? Ya. Pasti nggak boleh. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Nah, setelah itu baru maksiat. Tidak boleh ya akhi. Dan seorang bagaimana merasa tenang hatinya sedangkan bid'ah sedang dilakukan. Bid'ah adalah lawan sunnah. Sunnah Nabi sedang diperangi, dia justru duduk di situ setor muka dengan untuk orang yang memerangi sunnah Nabi. Mana al-wala wal bara', mana kecintaan kita untuk sunnah Nabi dan kebencian kita terhadap lawan sunnah Nabi, yaitu bid'ah. Ya, bagaimana mungkin tenang hati seorang yang cinta Nabi, cinta Rasulullah, yang benci terhadap bid'ah, ya, dia setor muka kepada acara bid'ah. Ini kan kontradiksi ya. Ya. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi seperti menggenggam bara api. Ya. Beda halnya kalau memang nyawanya terancam, kehormatannya terancam, atau hartanya terancam, sehingga dia ikut duduk, ya, dan tidak mengikuti, ini lain lagi urusannya, ya. Ada mimbab ad-darurat tubihul mahdhurat. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Dan masih banyak cara lain untuk memperbaikinya. Dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, dia bisa, ya, menonjolkan dirinya. Ya, buka puasa, dia keliling kompleknya bagi-bagi buka puasa, ya kan? Kemudian setiap kurban, dia kurban dengan banyak, dia bagi-bagikan kepada tetangganya yang kaya dan yang miskin sebagai hadiah dan sebagai sedekah. Iya kan? Kemudian dia ramah, ya, peduli lingkungannya, menjaga kebersihan lingkungannya, ya, dan cara-cara lain yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sangatlah banyak sebagai solusi. Nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini menerangkan tentang tahlilan. Apa itu tahlilan? Tahlilan adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, dzikir-dzikir, baca sholawat, tasbih, istighfar,
dan sodakoh yang pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah wafat. Itu namanya tahlilan. Jadi istilah tahlilan sudah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia ini. Nah, bagaimana itu hukumnya? Boleh apa tidak? Dan itu pekerjaan bid'ah apa sunnah? Mari kita simak. Ada sebuah hadis, tasaddaqu li anfusikum wa amwatikum. Bersedekahlah kalian, di perintah Rasulullah, untuk dirimu sendiri pahalanya dan untuk mayat-mayat kalian. Fa in ta'diru fa bi ayatil Qur'an. Apabila kalian tidak bisa sedekah dengan harta benda, ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Baca ayat Quran sebisanya, apa surat Ikhlas, apa surat Al-Fatihah, pahalanya dihadiahkan kepada si mayat. Apabila tidak bisa baca Al-Quran, fad'u bimaghfiratin, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk si mayat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ini adalah yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi sebuah hadis an Jabir Abdullah Al-Ansari qala, sahabat Jabir, nama aslinya Abdullah, ini sahabat Ansar, berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'ad ibni Mu'ad hina tuwfiya. Jadi kami sahabat Ansar bersama-sama dengan Rasulullah pada suatu hari takziah Mu'ad, takziah Sa'ad bin Mu'ad wafat. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah mensolati si mayat itu, wa wudi'a fi qabrihi, dan si mayat itu diletakkan di dalam kuburan, wasuwiya alaihi, dan kuburannya sudah diratakan, selesai, menguburkannya sudah selesai. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kanjeng Nabi membaca tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kami para sahabat fasabahna tawilan, ikut bertasbih bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kabbar, kemudian kanjeng Nabi baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Fakabbarna, kami sahabat ikut bertakbir. Fakila ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, lima sabakta fakabbarta, kenapa panjenengan baca tasbih dan baca takbir Rasulullah? Kala Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadal abdi sholih qabruhu, kuburan hamba yang soleh ini adalah sempit. Jadi Sa'ad bin Mu'ad di dalam kuburnya ini adalah merasa sempit, merasa terhimpit oleh kuburan. Hatta farrajahullahu anhu, sehingga Allah melebarkan kuburan Sa'ad bin Mu'ad. Sebab tasbih dan takbir kita semua.
Jadi tahlilan bukan hal baru. Di samping diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tahlilan juga langsung dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kalau kita mengaku bahwa sebagai umat Muhammad, mengaku orang Islam, ya ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Nabi dan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan barang bid'ah. Adapun ada sekelompok kecil yang mengatakan bahwa tahlilan itu perkara bid'ah, sesat, perkara mungkar, perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kelompok itu adalah kelompok sesat. Kelompok yang sudah mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendustakan Kanjeng Nabi sama saja mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang dilakukan oleh Nabi itu hadis. Hadis adalah wahyu. Yang punya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didustakan. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita sebagai umat Muhammad tidak sekali-sekali mendustakan Kanjeng Nabi, tapi selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian tentang tahlilan, mudah-mudahan bermanfaat.